Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat Sukma Jaya Elektronik sekalian. Apa kabar kita hari ini? Ya, semoga kita semua sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan segala sesuatunya lancar ya. Kali ini saya punya layar laptop di depan saya ukuran 14 inch. Nah, layar laptop ini daripada tidak terpakai, kita akan rubah menjadi televisi LED yang sudah punya fitur TV digital. Jadi bisa menerima siaran TV DVB-T2 ya, digital video broadcasting yang terestrial yang sekarang sudah mulai on di Indonesia ya. Jadi sambil menunggu pemerintah benar-benar menerapkan ASO-nya, analog switch off, kita akan merakit sebuah televisi digital menggunakan panel B140XW01. Nah, dari tipe panel ini kita bisa cek spesifikasinya sebagai berikut ya. Kita bisa searching di Paneluk atau kita bisa googling PDF datasheetnya. Oke, setelah kita tahu spesifikasinya, kita akan ambil mainboardnya. Ya, ini mainboard yang kita gunakan. Mainboard ini menggunakan chipset 3663, tipe mainboardnya ZS3663LA. Ya, fiturnya cukup lengkap. Ada soket DC-in, USB movie atau USB multimedia, HDMI input, VGA input, dual AV input, ya, dua-duanya input ya, audio in dan audio out, serta tuner, ini bisa untuk analog dan digital. Kemudian ini soket LVDS dan jumper VCC LVDS, dan ada soket untuk tombol menu serta koneksi ke inverter. Oke, kita mulai mempersiapkan kelengkapan lainnya. Kita akan pasang konektor dari tombol menu dan sensor ke soket 14 pin yang ada di mainboard. Kalau sahabat pakai tombol menu bawaan dari TV asli atau TV yang lain, bisa disesuaikan sendiri ya urutan konfigurasi tombolnya. Kemudian kita siapkan kabel LVDS-nya yang sesuai dengan layar yang kita gunakan. Di sini kita memakai kabel LVDS IPX 40 pin. Nah, ini konektor 40 pin IPX yang nanti terhubung ke layar LCD-nya. Nah, konektor ini bercabang di bawahnya ya. Yang satu dipasang ke soket LVDS. Kita pastikan tanda titik pada kabel merah ini dapat pin nomor 1 ya. Jadi jangan terbalik, pastikan pemasangannya kencang, jangan ada pin yang bengkok. Kemudian percabangan yang 6 pin ini kita masuk ke soket 6 pin pada mainboard yang fungsinya untuk kontrol dari backlight driver. Oke, kita pastikan pemasangannya semua sudah benar ya. Tidak ada yang terbalik, tidak ada pin yang bengkok, semua kencang. Nah, kita sesuaikan juga jumper VCC LVDS-nya itu kita rubah ke 3 volt. Ini kita sesuaikan dengan data VCC LVDS dari layar yang kita gunakan ya. Oke, setelah selesai kita pasang konektor LVDS ke soket LVDS pada layarnya ya. Pastikan pemasangannya benar ya, tidak terbalik atas bawah. Nah, seperti ini pemasangannya. Kalau sudah terpasang dengan benar dan yakin kencang, kita bisa tempel lakban untuk menguatkan pemasangan dari kabel LVDS ini. Oke, semua sudah siap sepertinya. Sekarang kita akan nyalakan
TV LED kita. Ya, kita akan gunakan power input atau power supply-nya 12 volt. Untuk layar ukuran kecil kita bisa pakai minimal 3 ampere. Tapi kalau kita pakai layar yang lebih besar, mungkin 20 inch ke atas, kita bisa pakai yang 4 ampere atau 5 ampere. Nah, ini sudah menyala. Kita tekan tombol powernya. Ya, sudah menyala, tetapi tampilannya terbelah seperti ini ya. Ya, ini berarti firmware dari mainboardnya ini belum sesuai dengan layar yang digunakan. Kita akan install firmware yang sesuai dengan layar yang kita gunakan menggunakan USB flash disk. Metode ini mudah sekali, tidak perlu alat seperti downloader atau USB programmer, cukup menggunakan USB flash disk saja. Nanti file firmware kita copy ke USB flash disk dan kemudian kita install secara otomatis ke dalam mainboard ini. Oke, flash disk kita pasang ke port USB dari komputer kita. Kita tunggu sebentar sampai komputer kita mendeteksi flash disk kita. Kemudian di sini saya sudah punya satu folder yang isinya firmware dari mainboard ini ya. Mainboard ZS3663 ini saya punya bermacam-macam firmware yang isinya berbagai macam resolusi. Nah, kita cari firmware yang sesuai resolusinya dengan panel kita, yaitu 1366x768. Kita akan copy file yang berekstensi bin ini. Kita copy dan kita salin ke dalam flash disk kita. Flash disk yang kita gunakan tidak harus yang baru ya, tidak harus yang kosong, sudah ada isinya tidak masalah. Yang penting kita copy filenya langsung ke flash disknya, jangan dimasukkan ke dalam folder. Setelah proses copy paste-nya selesai, kita eject dan kita cabut flash disknya. Kita kembali ke mainboard yang tadi. Nah, kita matikan dulu mainboardnya, kita cabut power supply-nya, kita pasang flash disk yang sudah berisi firmware tadi ke port USB dari mainboard. Kemudian kita pasang kembali konektor DC-in dari power supply atau dari adaptor. Kita tunggu sejenak dan kemudian LED indikator ini akan berkedip pelan ya. Ini berarti proses instalasi firmware sedang berlangsung. Kita tunggu sejenak sekitar 30 detik dan kemudian lampu LED-nya akan berkedip lebih cepat. Nah, ini tandanya proses instalasi firmware sudah selesai. Ya, kalau proses instalasi firmware sudah selesai, dia akan mati dan nyala sendiri. Ya, TV kita sudah menyala dengan resolusi yang benar. Kita bisa lihat tampilannya sudah full, ukuran OSD-nya pun sudah benar. Kita akan coba fungsi remote control-nya. Kita pasang baterainya dulu ya. Oke, kita cek fungsinya, kita pilih bahasa dari OSD yang kita pakai. Kita pilih bahasa Inggris saja. Nah, di sini ada otomatis langsung ada pilihan untuk auto tuning TV digital dan analog. Ya, tapi kita lihat tampilan warnanya sepertinya masih belum pas ya, masih seperti klise film atau warnanya acak. Kita akan coba masuk ke input USB. Ya, kita lihat icon USB-nya ini warnanya tidak sesuai, warnanya nggak jelas gitu, yang merah jadi apa, biru jadi apa, hijau jadi apa, yang seharusnya warna putih jadi terlihat seperti warna apa.
Kita akan coba putar salah satu file film yang ada di flash disk. Kita lihat biar lebih jelas ya, yang saya maksudkan dengan warna tidak jelas itu seperti apa. Nah, ini dia tampilannya seperti tumpahan minyak di atas air. Kita akan perbaiki dengan masuk ke service mode. Kita tekan tombol input dan ikuti kode 2580. Nah, kita tekan input, berurutan kodenya 2580. Kita masuk ke service mode. Kita akan pilih special set. Nah, di dalam special set ini kita akan pilih LVDS map. Ya, kita tekan tombol panah kanan untuk masuk ke pengaturan LVDS map. Nah, ini kita tekan tombol kanan atau kiri, kita ganti angkanya hingga kita mendapatkan tampilan yang sesuai dengan yang kita inginkan, atau tampilan yang oke-nya itu kayak gimana. Nah, seperti ini. Sip, tampilannya sudah oke ya. Nah, pada service mode ini kita juga bisa melakukan pengaturan yang lain-lain ya. Cuma kita harus hati-hati seperti pengaturan mirror enable ini. Jadi kalau kita tekan mirror enable, ini akan tampilannya akan terbalik atas bawah. Nah, karena kan beberapa panel yang besar-besar 32 in itu kadang posisi tikonnya tidak mesti di atas, tapi kadang juga di bawah karena menyesuaikan dengan bentuk TV-nya. Nah, kita harus setting gambarnya terbalik. Nah, kita pakai menu mirror enable ini tadi. Oke, setelah tampilannya terlihat bagus, kita akan coba fungsi penerimaan televisi digitalnya. Kita pasang konektor RF dari antena. Kita tekan inputnya, kita pilih input DVB-T. Kita tekan tombol menu dan kita pilih auto tuning. Ya, kita langsung pilih DTV dan ATV ya. DTV itu digital television dan ATV itu analog television. Jadi kita bisa melakukan pencarian siaran sekaligus dua-duanya bersamaan. Nah, kita pilih regionnya, kita pakai Cina. Kita tunggu sejenak sampai pencarian siaran televisi ini selesai. Oh ya, mainboard dengan chipset 3663 ini jenisnya ada banyak. Jadi seperti mainboard universal yang lainnya, basis chipsetnya sama, bentuk mainboardnya sama, tapi produsennya berbeda-beda. Jadi kadang ada yang kodenya DD3663, ada yang kodenya RR3663, atau kodenya mungkin T3663. Semuanya hampir mirip karena fungsinya memang sama, fiturnya sama, spesifikasinya sama. Ya, hanya beda produsen saja. Tetapi itu berarti juga berbeda firmware ya. Hati-hati dalam download firmware, karena firmware dari satu produsen tidak bisa dipakai di mainboard dari produsen yang lain. Tapi semuanya kira-kira untuk cara pemasangannya, cara instalasi firmware-nya, fungsi-fungsinya semuanya hampir mirip. Jadi tutorial saya kali ini bisa dipakai untuk di mainboard yang lainnya juga. Nah, ini kita bisa lihat hasil penerimaan televisi analognya terlebih dahulu. Sudah ada beberapa channel yang diterima. Lokasi saya ada di Semarang Barat, di Ngalian, dekat dengan kawasan industri dan
tempat tinggal saya posisinya agak di bawah, jadi tertutup oleh bangunan-bangunan tinggi. Dan saya pun memakai antena yang saya pakai tipenya Toyosaki, saya lupa tipenya apa, tapi saya pasang tidak terlalu tinggi di luar. Jadi saya pasang outdoor tapi tidak terlalu tinggi. Nah, biasanya untuk penerimaan televisi analognya lumayan dapat banyak. Siaran televisi digitalnya pun kisaran mungkin sekitar 20 channel siaran yang bisa saya terima di lokasi saya ini. Ya, jadi hasil penerimaan siaran televisi digital ini juga bergantung kepada lokasi kita dan kuat antena yang kita pakai juga ya. Karena kan TV digital ini baru mulai. Jadi mungkin siarannya belum merata di semua daerah di seluruh Indonesia. Jadi mungkin ada satu daerah yang kota-kota besar itu siaran digitalnya sudah banyak. Saya pikir kalau di Jakarta mungkin sudah 30-an lebih ada siaran televisi digital. Sedangkan mungkin yang di daerah-daerah ini kan masih bertahap. Jadinya mungkin ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak juga tergantung lokasi. Sepertinya di aplikasi Android itu ada APK-nya yang gunanya untuk mapping lokasi kita ya. Apakah lokasi kita itu bisa dapat siaran TV digital yang banyak, atau lokasi kita itu jaraknya dengan pemancar itu jauh atau dekat. Jadi aplikasinya bisa kita gunakan sebagai bantuan kalau kita sudah pasang antena yang tinggi, kita yakin lokasi kita bagus, TV kita bagus, tapi masih belum dapat siaran yang bagus, kita bisa cek aplikasi ini untuk mapping lokasi kita. Nah, ini siaran TV digitalnya sudah mulai dapat beberapa ya. Kita tunggu sebentar lagi, sudah 75%. Oh ya, ngomong-ngomong, ASO atau analog switch off ini kok belum jadi dilaksanakan ya? Apakah ada kabar mundur lagi dari Kominfo? Mungkin ada yang tahu kabarnya? Ya kan kemarin kita sudah gencar mengedarkan set-top box TV digital ya. Kan tidak lucu kalau ternyata ASO-nya ditunda lagi tahun depan atau ditunda beberapa tahun lagi gitu kan. Kita sudah gencar promosi set-top box, banyak orang sudah beli set-top box, ternyata analognya tetap masih nyala. Oke, sudah 100%. Sepertinya tadi ada 24 siaran televisi digital yang sudah bisa diterima. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia tampilan dari televisi digital yang kita terima. Jernih, tanpa semut. Ya, tidak ada bintik-bintik lagi. Sudah tidak bikin capek di mata ya. Semoga ASO segera dilaksanakan dan semua televisi channelnya sudah beralih ke digital. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikian tutorial kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian berminat dengan mainboard universal ini, universal control board untuk LCD dan LED TV atau spare part lainnya seperti backlight driver, power supply, kabel LVDS, dan yang lain-lainnya, silahkan kunjungi toko kami. Kami ada di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan JDID juga.
Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari kami. Semoga kita semua senantiasa sehat, sukses untuk apapun yang kita kerjakan, dan selamat berkarya.